It's private. Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Andreas Baok yang seperti biasa akan nemenin waktu senggang kalian dengan film-film atau drama terbaik yang lagi viral di negara Zimbabwe. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film judulnya Grit, menceritakan tentang sebuah agen rahasia yang berusaha menghentikan ajaran sekte sesat yang dilakukan oleh seorang aki-aki. Sebenarnya masih banyak lagi sih kisah-kisah lainnya di film ini. Jadi daripada kalian penasaran, mendingan kita langsung aja menonton ceritanya. Tapi sebelum itu seperti biasa saya mau ingetin kalian agar makan permen terlebih dahulu, biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, Grit. Selamat. Di awal film kita akan diajak rapat oleh sekelompok orang berbaju hijau. Mereka ini bukan pemuja Nyi Roro Kidul, melainkan penganut sekte sesat merangkap teroris terselubung yang ada di wilayah Eropa. Rapat dipimpin langsung oleh ketua mereka bernama Bubalo. Ini dia orangnya, aki-aki tampan yang dipuja para pengikutnya. Begin. Dia memiliki beberapa orang kepercayaan di mana dalam setiap pertemuan, orang-orang ini harus memberikan kabar bagus, yakni berhasil dalam setiap misi yang telah dia berikan. Dan jika gagal, maka nasib mereka akan berakhir tragis seperti si Jabrig ini, yang gagal melakukan pengaboman di daerah Costa Verde. Dari sekian banyak orang yang menjadi incarannya, yang paling dia inginkan mati adalah seorang wanita asal Jepang yang bekerja untuk Amerika, namanya Yuki Mifune, atau biasa yang sering mereka panggil sebagai Lady Death. Marah karena perempuan itu belum juga berhasil ditemukan. Do we know where she is? Find her. Padahal wanita itu sedang berada di ruang perawatan Dr. Zorik, anak buah Bubalo sendiri. Kita beralih ke Los Angeles, masuk ke sebuah warteg, bertemu dengan dua orang pria yang nantinya akan menjadi dua jagoan kita, namanya Brandon dan satu lagi yang bewokan, Zero. Mereka bukanlah pelayan warung makan atau office boy, masuk ke toilet karena memang di balik tembok toilet itulah markas mereka berada. Mereka bekerja sebagai agen rahasia, tapi masih berada dalam naungan CIA. It is. Oh no, by all means, continue. Orang ini adalah bos mereka, namanya Dayat Robert. Dia memberi kabar kalau Lady Death ternyata masih hidup setelah 6 bulan terakhir gak ada kabar semenjak ditugaskan ke Malta untuk membunuh Bubalo. Bubalo ini dijuluki sebagai sang penakluk karena dia bisa dengan cepat menaikkan karir politiknya dan dapat merangkul berbagai macam golongan masyarakat. Dengan banyaknya dukungan dari simpatisan dan juga kroco-kroconya, dia bahkan pernah berperang melawan pemerintah Malta yang sah, kemudian mendirikan negara sendiri bernama Aragon. Tidak seperti teroris pada umumnya yang setia kepada Tuhannya, para pengikut kultus sesat ini mengabdikan diri mereka hanya untuk Bubalo. Padahal kalau dilihat-lihat dari fotonya sih, Bubalo ini lebih mirip tukang angon domba daripada politikus. Jadi tugas Brandon dan Zero kali ini adalah menyelamatkan Lady Death sekaligus membunuh Bubalo beserta para kroco-kroconya. Top-ranking officials. 5 in total. Gentlemen, your mission is to extract Lady D. The CIA can't officially be involved. Let's get to work. Singkatnya, mereka berdua pergi ke Malta. Brandon bersiap di atas bukit,
untuk memamerkan kepiawaiannya menembak dari jarak jauh. Sedangkan Jero setelah merampas pakaian, Jero langsung menuju tempat kerumunan, berbaur dengan para petugas serta para pengikut Bubalo yang lagi menunggu kedatangannya. Dari kejauhan, Brandon terus membidikan senjatanya, mencari 6 orang target yang menjadi buruannya. Dia berhasil menemukan Ana, menteri propaganda, yang mengintimidasi para pengikut Bubalo agar para pengikut Bubalo itu selalu bersikap seolah-olah Bubalo adalah seorang penyelamat yang baik hati. Masalahnya, Brandon kesulitan menembak karena Ana selalu didampingi oleh pengawal pribadinya namanya Ucup. I'm gonna take these curtains down so you have this shot on. You'd have a perfect shot up here. Hope they have green. Setelah itu, Jero melanjutkan pengintaiannya dan bertemu dengan si Mario, kepala keamanan Bubalo yang mampu merubah para pengikutnya menjadi seorang mesin pembunuh. Mario Fava, Bubalo's head of security. He delights in turning the faithful followers into mindless war machines and uses routine death matches to separate the weak from the strong. Jero segera mendekatinya, memberitahu kalau Katrina, rekannya, ingin bertemu secara pribadi di lantai atas. Katrina ini adalah seorang akuntan yang mengatur semua harta kekayaan Bubalo. The person in charge of Bubalo's astronomical wealth. The state of Aragon is their only way out. Mario Fava ritira privatamente. Sambil menunggu pengawal si Ana pergi, Brandon terus membidikan senjatanya ke berbagai arah, lalu tak sengaja melihat pengacara Bubalo yaitu si Bucat tengah berada di dalam toilet. Sebagai pengacara, dia selalu melindungi Bubalo dari setiap ancaman hukuman yang akan mengancamnya. Namun sialnya, hidupnya harus berakhir saat dia sedang buang air besar. Anjing, naas, lagi ngegas malah ditembak. Saat akan melakukan pembersihan, Jero melihat seorang wanita yang hendak pergi ke toilet. Untungnya dia segera mencegahnya dengan mengatakan, Bubalo ritira. X'ġara? Irrid nużal kamra tal-banju. Bubalo ritira fit-terrazzi privatamente. Alhasil semuanya aman kembali dan Jero dapat memindahkan jasad si Bucat tanpa ketahuan. Brandon kini mengarahkan bidikannya kepada si Mario yang sudah menunggu Katrina di atas balkon. Dan karena mereka muncul berbarengan, Brandon pun berusaha membunuh mereka secara bersamaan. اللي انت تراني لا تعال نحسب امشي. لا بعدين واحد نام اثنين حاجه واحده It's private. Zero kembali standby di atas gedung dan yang akan menjadi targetnya kali ini adalah Zorik, turunan alien sekaligus dokter pribadi Bubalo. Who are you? Ya, Yuki alias Lady Death keburu menghentikannya karena Yuki berkata Dr. Zorik ada di pihak mereka. Brandon coba mengalihkan perhatian si pengawal dengan menembak sebuah vas bunga. Lalu saat pengawal memeriksanya, Brandon jadi bisa leluasa menembak Ana. Ketika mereka akan keluar, salah satu penjaga mengenali Lady Death dan dia ingin membunuhnya karena Lady Death dianggap pengkhianat. Tapi karena mereka sudah ketahuan nih, Jero berharap Brandon dapat menyelesaikan tugas terakhir, yaitu membunuh Bubalo yang sebentar lagi akan melakukan khotbah. Bisa kita lihat betapa diagungkannya aki-aki jahat ini, melebihi sambutan fans Real Madrid saat Ronaldo memenangkan gelar Liga Champions.
She's fine. Get Bubalo. Let's go. May God bless the state of... Namun seketika situasi berubah saat Brandon berhasil menembak kepala si Bubalo. B will meet you at the rendezvous point. All things considered. Setelah sukses menjalankan misi, mereka singgah dulu di sebuah gereja, melakukan video call dengan Robert, di mana Robert mengucapkan terima kasih kepada Jory karena dia telah menyelamatkan Lady Death. Jadi dulu saat pertama kali Lady Death dikirim Robert ke Aragon, dia berpura-pura jadi pengikut Bubalo sama seperti yang lain. Dia berhasil mencuri perhatian Bubalo hingga punya kesempatan untuk membunuhnya. Sialnya, Anna selalu muncul di saat yang tepat hingga Lady Death hampir saja tewas setelah beberapa peluru mendarat di punggungnya. Beruntung, Dr. Jorik segera menyelamatkannya di ruang pribadinya. We're very grateful. Shut eye. Be ready for the chopper in the morning. Besoknya, Brandon tak melihat si dokter dan mobil yang mereka pakai juga tidak ada. Ternyata mobil itu dibawa oleh si dokter sambil membawa laptop milik si Jero. Untungnya, Jero semalaman tidur di dalam bagasi mobil hingga dia bisa mengikuti si dokter kemanapun dia pergi. Namanya juga film ya, wajarlah kalau serba kebetulan. Si dokter berhasil membuka data sandi laptop itu setelah semalam diam-diam memperhatikan Zero. Jero meminta bantuan seseorang untuk meretas laptop yang dibawa si dokter, tapi orang pertama yang diminta bantuan mengaku tidak sanggup karena dia bukan seorang hacker, melainkan hanya penjaga warnet. Kemudian Jero menghubungi orang berikutnya bernama Pate, wajar kalau mulutnya bau, memintanya untuk menelusuri situs apa yang sedang dibuka oleh orang botak yang ada di seberangnya. Hello. Intelligence Pete. No. Listen, it's probably impossible. If I give you an address, could you bring a laptop within, say, like... Setelah menelusurinya dengan cukup lama, Pate akhirnya tahu kalau si dokter botak itu sedang menawarkan sesuatu di dark web kepada seseorang bernama Caspian. Mereka terbaca akan melakukan pertukaran, bahkan memberikan titik koordinat di mana lokasi transaksi itu akan dilakukan. Oh, hang on. Looks like it's Caspian is paying 5.2 million for... Dengan begitu, mereka pun berangkat ke lokasi si botak akan melakukan transaksi dengan orang yang bernama Caspian. Tak hanya Brandon dan Zero, Lady Death juga hadir di sana dan dia nampak emosional sekali sampai-sampai bergerak sendiri tanpa diketahui oleh Brandon dan Zero. Si botak memberikan sebuah HP berikut kodenya untuk ditukar dengan berlian yang ada di dalam cup minuman itu. Namun ketika mau dicek, 2727. What's the problem? I can show you how to use it. It was working perfectly the last time I checked. What's wrong? Zero, we have a problem. Prince Caspian jumped in his car and he's headed your way. What happened to my head? I'm heading down. Lady Death sangat murka kenapa dokter botak ini bisa berbisnis dengan Caspian. Pastinya ada sesuatu yang belum terungkap antara Lady Death dengan orang yang bernama Caspian itu. Setelah sampai di penginapan, barulah Lady Death bercerita bahwa Caspian yang bernama asli Soshi Mifune merupakan ayah angkatnya sendiri. Lady Death diadopsi ketika dirinya masih berusia 5 tahun sampai usianya menginjak 10 tahun. Di hari ulang tahunnya yang ke-10 itu, Lady Death dibawa oleh sang ayah angkat ke suatu tempat. Dikira mau dikasih hadiah boneka atau angkot gitu buat jalan-jalan. Ternyata dia malah dikurung di tempat sepi. Saat usianya masuk 15 tahun, dia diberi tugas pertama,
yaitu membunuh seorang tetangga yang mencuri uang ayahnya. Hingga saat usianya menginjak 21 tahun, Lady Death sudah menjadi seorang pembunuh yang paling dipercaya ayahnya. Merasa hanya dijadikan sebagai mesin pembunuh, di usia 25 tahun, Lady Death memutuskan untuk membunuh ayah angkatnya itu. Namun tak disangka, dia masih hidup sampai sekarang. Caspian sendiri kini berhasil ditangkap oleh si anak yang ternyata masih hidup, meski wajahnya harus ditutup dengan perban. Menyangka kalau Caspian melindungi Lady Death. Caspian berkata bahwa mereka sebenarnya punya musuh yang sama. Bagaimana kalau kita kerjasama saja? Dia pun mengeluarkan sebuah ponsel yang akan selalu terhubung dengan Lady Death. Artinya ponsel itu akan selalu tahu di mana posisi Lady Death berada. Dan Caspian menyarankan bagaimana kalau si Ucup yang akan membuktikan kata-katanya. We want the same thing. Our resources are at your disposal. Dengan begitu, si Ucup segera pergi mencari Lady Death sesuai dengan petunjuk yang berada di dalam HP itu. Dan benar saja, sinyal HP itu berhenti di sebuah warteg tempat Lady Death dan kawan-kawan sedang lolodok atau makan. Si Ucup yang kehabisan peluru terpaksa kabur meski buruannya sudah ada di depan mata. Tak lama setelah itu, Pete menelepon Zero memberitahu tentang apa yang ditawarkan dokter botak itu di situs gelap, yakni menawarkan Lady Death kepada siapapun yang ingin membunuhnya, dan Caspian adalah penawar tertinggi. Usut punya usut, si pembeli akan bisa dengan mudah menemukan Lady Death karena si dokter sudah menanam alat pelacak. Menyangka kalau alat pelacak itu ditanam di dalam HP, mereka bertiga kompak untuk menghancurkannya. Listen, we can't stop with our phones. Robert yang khawatir dengan nasib ketiga anak buahnya meminta bantuan juga pada intelijen Pete karena menurut informasi terakhir yang dia dapat, ketiga anak buahnya beserta Dr. Jorik berada di sebuah benteng terbengkalai bekas lapang adu bagong. Untuk itu, Robert ingin Pete ikut bersamanya pergi ke Malta untuk memastikan apakah Brandon dan kawan-kawan masih hidup atau sudah tewas. Sedangkan mereka bertiga akan berpencar mencari senjata, mobil baru, dan juga pakaian untuk menyamarkan identitas mereka. Do you have this in a medium? Kid story. I got something better. How about this? Just give me the Remington here. Oh, you got clothes in there for me? We've been on this impromptu stakeout for 9 hours. Mereka kini akan memancing si Ucup dengan sengaja menyimpan mobil yang biasa mereka pakai di bawah, lalu menembaknya dari kejauhan. Namun alih-alih menghampiri mobil jeep di bawah, si Ucup malah hadir tepat di samping mereka. Kejadian tadi membuat Zero heran kenapa si Ucup bisa selalu tahu keberadaan mereka meski mereka sudah menghancurkan HP masing-masing. Namun saat melihat luka tembak di tubuh Lady Death, mereka baru sadar, yakin kalau pelacak itu ada di balik jahitan luka Lady Death. Alhasil, Brandon dan Zero bergiliran membuka jahitan luka itu dan menemukan sebuah chip yang berada di dalamnya. Artinya, Dr. Jorik sengaja menyimpan chip di tubuh Lady Death, kemudian menjualnya agar siapapun pembelinya dapat dengan mudah melacak keberadaan putri kematian itu.
Dan dengan adanya chip tersebut, mereka akan memanfaatkannya sebagai bahan pancingan buat si Ucup. Waduh, kasihan si Ucup. Tak lama kemudian si Ucup benar-benar memakan umpannya, pergi ke hotel mereka tinggal berdasarkan sinyal yang dia lihat dari HP-nya. Sialnya, sesampainya di dalam, dia hanya menemukan alat pelacak yang tersimpan di atas bantal. Anjing ngeprank. Lalu saat mau kabur, setelah itu Lady Death menggunakan ponsel yang si Ucup bawa menelepon ayah angkatnya untuk memberitahu bahwa dia masih hidup. Dan bila masih ada sesuatu yang mengganjal di antara mereka berdua, Lady Death ingin mereka bertemu di sebuah gereja tua dan hanya boleh ada mereka berdua. Singkatnya, mereka pun bertemu. Brandon dan Jero ditangkap saat lagi mengintai, begitupun dengan Lady Death yang dibawa ke sebuah mobil dengan penjagaan ketat dari anak buah si Anna. Di waktu bersamaan, Dayat Robert datang dengan si Pete menerobos masuk ke sebuah terowongan yang berada tepat di bawah istana Bubalo. Pete meretas semua akses CCTV yang ada di atas, menemukan wajah Caspian yang sedang marah. Tapi peretasan keburu terhenti saat prajurit si Anna mengetahui keberadaan mereka. Caspian akhirnya tiba di istana, diikuti oleh Robert dan Pete dari belakang. Robert menuntut si Pete agar mau menggunakan senjata karena sekarang dia membutuhkan Pete tidak hanya jago dalam meretas, tapi juga memegang senjata. Do this. There's gotta be another way in. Sesampainya di dalam, Pete baru ingat kalau dia juga bisa mengakses laptop melalui ponselnya. Dan sekarang, pengintaian mereka akan lebih mudah karena bisa melihat semua titik CCTV hanya dengan melihat HP. Where? Let me just find him. Keep going, Pete. That's probably... Wait. Clear. Pete ingin Robert menyelamatkan orang yang ada di dalam sel tahanan, tapi Robert menolak karena mereka harus fokus dulu ke tujuan awal. Sementara itu, Lady Death diantar dua pengawal menemui Caspian yang sudah standby bersama Anna. Heran kenapa ayah angkatnya itu bisa melakukan kerjasama dengan pihak Bubalo. Caspian menjawab bahwa mereka berdua punya keinginan yang sama, yaitu melihat Lady Death mati. Entah strategi atau apa, yang jelas kini Lady Death membiarkan ayah angkatnya itu untuk membunuh sesuka hatinya. Namun ketika akan menarik pelatu, Anna menghentikannya karena dia ingin Lady Death mati di tangannya. Tapi setelah itu, sialnya saat Lady Death akan membunuh ayah angkatnya, dua petugas tiba-tiba datang membawa Zero dan Brandon hingga dirinya mau tidak mau melepaskan ayahnya karena tidak ingin teman-temannya tewas. Namun tak lama setelah itu, Tell you later. Anybody comes at you, you know what to do. Go.
Sial bagi Lady Death yang terjebak di sebuah lokasi di mana orang-orang yang sudah dicuci otak ini merapatkan barisan untuk membunuhnya. Tapi sebelumnya kita akan ke si Robert terlebih dahulu yang berniat menyelamatkan tawanan yang ditangkap sejak zaman kekejaman Bubalo. You might need this. Go to the cells. Get everybody out. I'll cover you. Saat Brandon dan Jero sudah kehabisan lawan, Lady Death justru dikepung oleh warga yang hampir sekampung. Pete yang berusaha mencari laptopnya malah bertemu dengan Caspian yang kebetulan lewat jalan sana. Pete yang gak punya pilihan ditambah HP-nya mati, nekat mengeluarkan senjatanya. Beruntung senjata yang dipakai Caspian tidak berfungsi hingga memudahkan si Pete untuk menembaknya. Lady Death berhasil menyelesaikan pertarungannya, tapi musuh seakan tak ada habisnya menodongkan senjata ke arah dirinya, namun tak diduga. Setelah semuanya berakhir, mereka sengaja membiarkan Caspian hidup agar dia dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Beberapa hari kemudian, tim Grid menonton acara siaran langsung persidangan yang sebentar lagi akan dilaksanakan buat Caspian atau Soshimi Pune dalam kasus kejahatan yang selama ini dia lakukan. Namun tiba-tiba Caspian mati tertembak sebelum masuk ke ruang sidang. Dan pelakunya adalah... Baiklah Sobat Kompa, itu tadi rangkuman cerita film Grid. Mudah-mudahan kalian suka dan terhibur dengan cerita yang saya bacakan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kata-kata yang menyinggung perasaan kalian, karena ini hanyalah hiburan semata. Saya Andreas Bok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Paramios.